Jadi untuk Zoom kali ini masih terkait vaksin COVID-19 dan akan dijelaskan langsung oleh Dr. Ziki Yombana, spesialis saraf. Mungkin langsung saja ya dok ya, Ya, kita lebih ke bincang-bincang. heeh. Jadi mungkin teman-teman bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat nanti ya. Oke, Ya, silakan dok. Baik, iya baik. Terima bisa langsung kasih. saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman semua udah mau dengerin saya buat sharing-sharing sore-sore gini. Ya kan siang-siang nih, jam-jam ngantuk sebenarnya. Ya, jadi ini kan kemarin kan saya diminta untuk apa namanya kan dari Oda ini tentang masalah vaksin. Nah ini vaksin kali ini nih lumayan seru ya. Kenapa saya bilang lumayan seru? Bukan lumayan lagi, seru banget. Jadi sebenarnya vaksin ini kan udah ada dari zaman kuda tuh udah ada namanya vaksin sebenarnya kan. Udah ada yang namanya vaksin. Kita pun kalau misalnya yang muslim gitu mau umroh segala macam kan divaksin meningitis. Masih bayi, anak kecil juga divaksin. Taruhlah ada beberapa orang yang nggak divaksin, tapi Tapi kan tetangga atau saudara pasti divaksin. Tapi tidak pernah seheboh ini gitu ya. Ini karena lagi happening aja gitu ya. Oke. Hmm. Yang jadi pertanyaan yang banyak banget DM ke saya dan banyak banget yang kasih komentar pas lihat foto saya vaksin, sedangkan saya penderita autoimun kan begitu, Pak. Ya kan, Mbak Tanti ya? Betul, betul. Banyak pro kontra ya dok ya sekarang ya. Ah, ah. Sebenarnya gini-gini loh, yang namanya pro kontra itu adalah semua dikontrain ya. Yang pertama kontra, ada yang percaya COVID, ada yang enggak. Oke, itu dulu. Yang kedua, ada yang bilang vaksin itu benar, ada yang bilang vaksin itu abal-abal. Yang ketiga, ada yang bilang vaksin ini jangan yang dari Cina, tapi harus dari negara yang berambut pirang. Nah, ada lagi gitu kan. Udah gitu ada lagi, vaksinnya itu tidak boleh pada orang yang begini begitu, tidak boleh ada orang yang autoimun, nggak boleh ada, malah ada yang bilang katanya epilepsi nggak boleh, ada yang bilang penyakit kulit nggak boleh. Kenapa sih emang orang-orang gitu ya? Jadi ada kriterianya. Saya bacain dulu kriterianya. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya, udah banyak yang tahu tentang kriteria tersebut. Bentar nih, saya lihat. Saya nggak bikin slide-nya nggak keburu, maaf. Jadi gini. Ini ada format dari vaksinasi COVID ya. Jadi format screening sebelum vaksinasi COVID ini yang bikin adalah disusun oleh PAPDI, para himpunan ahli penyakit dalam Indonesia. Jadi salah satunya pertanyaannya adalah apakah Anda pernah terkonfirmasi kena COVID? Kalau memang pernah, harusnya ditunda dulu karena diutamakan untuk yang belum pernah kena COVID vaksin ini. Tapi jangan digoreng, oh kalau udah kena COVID nggak perlu vaksin. Nggak gitu. Nah itu, kadang kita dengar sepotong sih. Jadi ini sekalian per item saya bahas ya. Jadi yang namanya orang pernah COVID, divaksin COVID nggak? Perlu. Tapi kalau kita ngomong skala prioritas, maka prioritaskan yang belum pernah kena. Gitu kan ya. Karena saya dapat langsung informasi orang yang divaksin itu, orang yang COVID itu boleh divaksin, dari salah satu tulisannya Dokter Dirga. Dokter Dirga kan vaksinolog tuh yang masih muda tuh, ya kan, ahli vaksin. Jadi kalau dari kata ahlinya ya oke, berarti boleh. Cuma memang diutamakan yang belum pernah kena. Kemudian, apakah Anda mengalami gejala ISPA seperti batuk pilek, sesak nafas dalam 7 hari terakhir? Kalau iya, vaksinnya ditunda. Karena kenapa? Bisa jadi ini adalah manifestasi dari COVID meskipun ringan gitu kan. Jadi nggak dikasih. Apakah ada anggota keluarga serumah yang kontak erat atau suspek atau positif kena COVID? Kalau ada pun ditunda karena kenapa? Takutnya nanti kita jangan-jangan kita OTG gitu kan, ditambahin lagi sama vaksin ini. Apakah Anda memiliki riwayat alergi berat, sesak napas, bengkak, kemerahan setelah divaksinasi sebelumnya itu? Apakah Anda sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah ya? Jadi kalau yang memiliki kelainan darah tapi dalam konteks terapi, arti misalnya pakai anti pembekuan, pakai apapun itulah, itu jangan. Jadi ya, ada kelainan darah jangan. Kemudian, nah ini nih. Apakah Anda menderita penyakit jantung? Jelas lah ya, jantung nggak boleh. Ini yang seru nih. Apakah Anda menderita penyakit autoimun sistemik? Nah itu kan. Di sini disebut ada yang namanya, dalam kurungnya ya, SLE, kemudian Sjogren, vaskulitis, dan autoimun lainnya. Oke. Di sini juga ada yang sebut lagi menderita penyakit rematik autoimun ya, berarti RA ya. Nah, itu. Atau Anda menderita penyakit saluran pencernaan kronis, autoimun juga banyak loh, IBD, ya kan? Nah, IBD gitu ya. Apakah Anda menderita penyakit hipertiroid?
atau hipotiroid karena autoimun, ya kan? Saya gitu kan ya. Nah, itu. Ada juga gitu kan ya. Terus pokoknya intinya yang autoimun lah yang repot. Nah, oke. Sekarang kalau kita bicara mau autoimun, jangan mikir oh autoimun nggak boleh, nggak boleh. Ya sebenarnya kalau mau ngomong aman sih diskusikan masing-masing ke dokter yang memeriksa ya, karena tiap orang custom kan. Tapi yang pertama mesti dipahamin masalah vaksin dulu. Vaksin itu apa sih gitu ya. Dan sekarang nih mumpung sekalian ribut-ribut nih masalah vaksin, pakai yang Sinovac, pakai yang Pfizer, Moderna segala macam gitu ya. Jadi vaksin itu adalah kekebalan buatan ya. Imunisasi adalah kekebalan buatan yang dibuat bisa secara aktif atau secara pasif. Kalau secara pasif itu kita biasanya namanya dari antibodi ya, kayak serum. Contoh, ada orang digigit ular, maka dikasih serum anti bisa ular. Kerjanya mesti cepat, dikasih apa ya, kalau istilahnya racun ada penawarnya gitu ya. Racun ada penawarnya. Jangan orang habis dipatok ular dikasih vaksinasi ular. Karena pembentuk kekebalannya itu perlu beberapa hari, keburu mati. Jadi harus dikasih langsung penawar, namanya serum. Itu adalah imunisasi buatan yang pasif. Jadi dikasih penawarnya bulat-bulat, tubuh nggak usah mikir, ya kan? Orang kena tetanus, terancam kena tetanus habis nginjak paku, langsung dikasih serum anti tetanus langsung untuk mencegah tetanus, bukan dikasih kuman tetanus supaya dia membentuk tubuh kekebalan terhadap tetanus, enggak, karena mengejar-kejaran. Jadi dikasih serum tetanus. Itu adalah kekebalan yang pasif. Jadi disuapin, nih, gue kasih penawarnya gitu. Tapi kekebalan yang pasif ini memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Dia short term, jangka pendek. Ya kan? Begitu kegigit ular, kasih serum itu, udah tertawar. Cuman bukan artinya besok, yes, gue udah divaksin, ayo ular gigit gue lagi. Nggak gitu juga gitu loh. Karena begitu digigit ular lagi, dia harus divaksin lagi, harus dikasih serum lagi gitu loh ya. Itu yang kekebalan pasif. Nah, vaksinasi yang COVID ini, itu sebetulnya yang dilakukan adalah, yang dibuat adalah kekebalan aktif. Apa itu kekebalan aktif? Jadi tubuh itu dipaparkan oleh si kumannya, si virusnya atau bakterinya, pokoknya penjahatnya, kita kenalin supaya badan ngeh, oh tuh dia tuh ya, awas lo ya kalau mampir lagi, nah gitu. Tapi dia supaya tersimpan di memori, ya. Jadi si tubuh itu bisa melawan kalau suatu saat kena lagi, dan dia bisa relatif lebih jangka panjang dengan catatan virusnya nggak mutasi. Itu ya, dengan catatan virusnya nggak mutasi. Atau kalau mutasi kan artinya mutasi kan dia berubah, tapi kan berubahnya nggak 100% karena nama spesiesnya itu kan masih relatif sama kan. Nama genusnya masih sama. Jadi misalnya tadi tadi vaksinasi untuk macan tutul gitu kan ya. Tiba-tiba macan tutulnya berubah jadi macan kumbang. Nah gitu ya, analogi gitu deh. Emang nggak semantap waktu dia melawan macan tutul, tapi setidaknya macannya masih mirip-mirip. Jadi kalau dia kena nggak terlalu berat. Kalau dia terinfeksi nggak terlalu berat. Itu tujuan vaksinasi dari si corona ini. Jadi yang disuntikan adalah material genetik atau virusnya yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Ya, terkait yang saya dapat informasi dari literatur ya. Obat vaksin yang Sinovac ini, saya bukan agen Sinovac, nggak dibayar sama sekali ya, sorry. itu dibuat dari virus yang dimatikan. Jadi tubuh kita dikenalkan oleh jenazah dari COVID-19. Jadi dikenalin, nih ya, nih COVID mati nih, bentuknya kayak gini nih, palanya begini, matanya belok, hidungnya mancung gitu, dikenalin. Jadi suatu saat kalau ketemu, nih dia nih, udah terbentuk musuhnya, tentaranya udah ngeh, jadi nggak kecolongan lagi. Dan yang disuntikan adalah virus mati. Sedangkan kalau yang beberapa vaksin lainnya yang saya tahu misalnya kayak yang Pfizer ya, itu adalah mRNA. Jadi adalah material genetik dari si virus yang lagi dibahas nih. Ya, ini masih mungkin grafis semua nih, jadi lagi dibahas nih. Okay. Boleh kita nih sebenarnya? Boleh di mute dulu mungkin Mbak Tina ini. Tadi lo nggak boleh. Jadi boleh. Dia bisa masih bisa bukan menularkan,
aktif, bisa menginfeksi, masih mungkin menginfeksi. Tapi justru yang si Sinovac secara teori tidak bisa menginfeksi karena yang dikasih adalah virus mati. Gitu ya. Nah, virus mati ini begitu dimasukin kan tetap benda asing. Maka si tubuh akan merespon, aha, ini dia ada barang baru. Kita bikin tentara kalau suatu saat jangan sampai dia masuk kita kecolongan, gitu kan. Inilah yang nggak boleh, sebenarnya bukan nggak boleh, yang harus diwaspadai oleh orang autoimun. Nah, orang autoimun ini kan memiliki apa ya? Memiliki pasukan tentara yang lebay demen berantem gitu ya. Dikasih apa dikit ribut, kasih apa dikit ribut gitu kan ya. Akhirnya tubuh menjadi medan perang yang akhirnya rontok gitu kan, jadi flare. Intinya seperti itu. Nah, jadi kapan seorang yang autoimun ini boleh dilakukan vaksinasi? Nah, case by case. Saya, pertanyaan banyak adalah, Dokter Gigi kenapa vaksin? Dokter Gigi kan autoimun. Satu, kenapa saya berani vaksin? Ini saya bongkar. Ya, yang pertama adalah saya relatif terkontrol. Saya tidak flare. Punya rewat? Ya, tapi tidak flare. Yang kedua, saya tidak menggunakan obat-obatan yang menekan respon imun. Jadi kalau virusnya dimasukin, saya bisa membentuk imunitas, bukan artinya malah saya jadi sakit. Ya. Yang ketiga, saya paham kondisi saya dan secara pribadi dan secara medis karena kebetulan dokter, karena kebetulan, ya kan. Nah, jadi saya berani mengambil resiko tanda kutip untuk melakukan vaksinasi. Yang keempat, menimbang manfaat dan mudarat ya, keuntungan dan resiko dari saya diberikan vaksin. Karena kenapa? Kalau saya tidak diberikan vaksin, saya berpikir mendingan gue dikasih deh. Karena kenapa? Saya hidup di rumah sakit yang kemungkinan sangat banyak impact dengan orang-orang OTG. Jadi saya berharap dengan adanya pemberian vaksinasi ini, nauzubillah seandainya saya kena pun, mudah-mudahan enggak, tapi kalau kena pun jadi tidak berat gejalanya. Itu alasannya. Nah, kalau ditanya, dok, saya autoimun boleh vaksin nggak? Balik lagi ke tanya diri sendiri. Flare nggak? Sering nggak? Minum imunosupresan nggak? Metil kek, imuran kek, Celsep kek, gitu ya. Terus apa namanya? Yakin nggak, percaya diri nggak dengan kondisinya, paham bener nggak? Nah, gitu. Jadi alasannya seorang yang autoimun sebaiknya tidak dilakukan vaksinasi adalah itu. Karena yang takutkan begitu dimasukin virus corona yang dimatikan, kan aman dok, mati. Saya nggak akan terinfeksi dong. Iya, emang nggak terinfeksi. Cuman kan dia akan ingat tentara kita tuh di badan bawaannya pengen ribut mulu. Ada mayat, heboh gitu kan. Akhirnya kita flare. Nah itu yang kita nggak mau. Jadi alasannya seperti itu. Jadi singkat kata kalau ditanya, apakah boleh divaksinasi? Case by case. Mending tanya sama dokter yang menangani langsung gitu loh. Tapi kalau saya ambil garis benang merahnya, kalau dia autoimunnya sistemik lumayan berat seperti sistemik lupus erythematosus (SLE), mending jangan. Gitu Mbak Tanti. Ya. Pemaparan, bukan pemaparan, curhat gitu ya. Jadi sistemiknya itu ya dok ya, boleh dibilang. Iya. Sekarang kalau misalnya ada orang yang dermatitis atau ada orang yang rinitis alergi misalnya sering bersin pagi-pagi atau dermatitis, itu kan bisa dikatakan dia alergika kan, salah satu gejala segmen kecil dari autoimun. Ya nggak apa-apa juga karena dia lokal, tidak sistemik gitu loh. Gitu. Jadi ya tidak pukul rata autoimun tuh tidak boleh ya dok ya. Kembali ke kasus masing-masing ya. Jadi tidak ada kontraindikasi mutlak gitu loh. Cuman berani atau tidak. Kalau emang nggak berani ambil resiko dan tidak paham ya mendingan nggak usah. Tapi tanya sama orang yang paham. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman semua. Bagaimana dok? Lanjut lagi atau kita selingi pertanyaan dulu? Curhatan saya sih selesai. Oh curhat. Intinya ini itu kan. Teman-teman mungkin nih dok. Benar, karena kemarin nanya banyak banget. Bayangin kalau saya barusan ngomong sekitar 10-15 menit begitu, saya nulis ngetik kan jempol saya yang berat. Oke, Mbak Ganis, apa boleh di-unmute? Sepertinya kita lebih seru apabila penanya bisa langsung mungkin bertanya ke Dokter Ziggy ya, dibanding mungkin saya bacakan karena kadang mungkin tidak jelas gitu loh kalau. Iya. Ini mute-nya bisa di-unmute masing-masing ya. Jadi saya tidak mute all. Silakan untuk di-unmute yang mau bertanya langsung.
Saya mau bertanya. Mungkin supaya enak raise hand aja ya. Jadi siapa yang mau bertanya raise hand, nanti biar Mbak Tanti yang kasih, oh ini silakan terlebih dahulu gitu Mbak Tanti. Supaya nggak kecampur-campur. Tuh, yang raise hand udah ada Mbak Teti, Marita Tan, Mbak Susan. Siapa dulu Mbak Tanti? Oke, itu Mbak Dewi Natasha juga raise hand. Mbak Dewi dulu. Saya dulu ya. Siang Dok Siki. Ya, selamat siang. Dok, kalau kita pilih mRNA Dok, apakah boleh itu untuk autoimun dokter? mRNA? Ya, sebab kan saya itu pernah dengar bahwa kalau Sinovac itu kita takut akan ajuvannya. Dan aluminium yang terkandung di dalamnya, apa itu betul juga Dok? Ada ajuvan dan ada aluminiumnya dokter. Terima kasih Dok. Oke. Kalau ngomong masalah vaksin, ajuvan atau zat tambahannya, ya pasti ada gitu kan ya. Karena kan yang dimasukin adalah itu kemarin tuh pakai jarum 1 cc diisi cuma setengah cc dan virus itu kan kecil banget ya, nggak mungkin setengah cc itu isinya virus mati semua. Jadi pasti ada pelarutnya, ada zat aktifnya, pasti ada ajuvannya. Nah, ajuvannya ini apakah tiap vaksin itu beda-beda? Ya tiap vaksin beda-beda, tergantung masing-masing pabrikan ya, dan tergantung si ajuvannya ini untuk membawa siapa, virus mati atau mRNA atau segmen atau partikel dari virus lainnya gitu kan ya. Dan kalau terkait apakah itu bahaya apa enggak sih, balik lagi tadi. Gampangnya gini deh. Kalau kita minum paracetamol, semua orang minum paracetamol, bukan semua orang. Mayoritas minum paracetamol tujuannya apa? Menurunkan demam, ya. Tapi ada beberapa orang yang namanya idiosinkrasi, dipakein paracetamol malah makin panas. Nah, itu. Jadi balik lagi, yang namanya sesuatu yang disuntikan atau dikonsumsi ke dalam badan itu memberikan efek yang beda-beda. Nggak bisa dipukul rata. Tinggal masalahnya kita bisa antisipasi kalau misalnya terjadi sesuatu atau tidak. Nah, untuk bisa antisipasi itu maka kita benar-benar konsultasi sama dokter yang menangani gitu kan. Misalnya kan, dok saya punya autoimun begini. Dokter kan tahu riwayat ini. Saya boleh nggak ya? Nah itu loh. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Wah, apakah aluminiumnya bahaya segala macam? Belum tentu. Satu itu. Yang kedua, dapat infonya itu valid atau tidak. Karena ini jujur nih, ini Sinovac saya bukan pro Sinovac ya, saya emang nggak peduli masalah dari mana gitu ya. Karena saya ngerjain apa yang ada duluan aja. Yang Pfizer ada duluan, ya udah saya pakai duluan gitu istilahnya ya. Cuman nih anti Sinovac ini emang benar-benar karena paham Sinovac ini bermasalah, atau karena sentimen ini barang dari Cina. Nah itu dia. Kan itu, ya kan? Kadang gitu, kadang kita suka, wah maunya dari yang Jerman, dari Amerika, jangan buatan Cina, itu iPhone buatan Cina semua, gitu kan. Jadi maksudnya belum tentu seperti itu. Jadi saya nggak bisa jawab benar atau salah, tiap orang responnya beda-beda. Contoh gini, yang real deh. Di sini ada berapa orang nih, berapa suka, 49 orang. Siapa yang suka makan sambal, makan pedas? Mungkin banyak. Saya makan pedas, semaput, nggak bisa, saya langsung sakit mah. Responnya beda-beda kan. Begitupun vaksin. Tapi kan semua bisa tahu apakah nggak ada orang, jangan makan cabai lo, ntar mati. Enggak gitu loh. Tapi saya tahu kalau saya makan cabai, saya kenapa-napa perutnya. Seperti itu. Ya, baik dok. Kalau mRNA dok, untuk autoimun, mRNA untuk autoimun? mRNA itu sebenarnya gini, saya bukan ahli vaksin, cuman saya pernah baca literatur, katanya kalau mRNA itu ya, dia itu diambil dari relatif virus yang masih dilemahkan. Jadi masih mungkin secara teori masih lebih mungkin memberikan gejala infeksi. Nah, itu. Jadi kalau ada orang yang minum metil, minum imuran, minum segala macam sejenisnya itu pakai yang mRNA, kemungkinan kena terinfeksinya mungkin lebih berat gitu. Atau orang yang taruhlah nggak autoimun deh, dia lagi lemes, loyo, lagi capean segala macam, mungkin dia akan memberikan gejala yang lebih berat. Gejala ya, bukan artinya jadi disuntik COVID jadi COVID, enggak gitu juga. Memberikan gejala lebih berat. Tapi kalau yang Sinovac virus mati, secara teori nggak ada yang mati bisa hidup lagi gitu kan. Baik, terima kasih banyak Dokter Siki. Sama-sama. Sangat jelas. Terima kasih dok. Baik, kita lanjut ke yang raise hand. Ini Ibu Titi Puspa, silahkan.
Bu Teti Puspa, silahkan di-unmute. Senang dong. Ya, Tanya sebenarnya. putus-putus nih. Sorry, masih putus-putus ya? Masih dikit nih, ada dem gitu, dari mana ya? Oh, anak saya ini lagi juga les. Sorry dok. Gimana? Dok, gini dok. Sebenarnya saya lebih ke kayak keyakinan gitu, minta tolong sama dokter nih. Lagi apa? Lebih ke apa? Saya itu kan autoimun RA. RA. Iya, saya udah lagi pandemi ini saya udah lama nggak kontrol. Cuma saya 2 bulan itu nggak bisa ngapa-ngapain, kayak dilasin badannya itu gerak dikit aja udah nggak Bu ngapa-ngapain. Teti, maaf, putus-putus. Putus-putus ya. Heeh. Kalau udah jelas dok. Masih putus-putus. Jadi kayak beb gitu loh. Oh ya udah deh, gitu. Yang lain dulu aja yang bertanya, takut waktunya habis. Makasih dok. Iya, nanti sambung lagi coba ya. Kita ulang ya, Bu Teti ya. Ya, terima kasih. Kenapa? Ini ada dari Marieta Tan, Tessa. Silahkan Tessa, ada pertanyaan? Ada. Apa tuh? Bentar, maaf. Bentar ya. Halo dokter. Halo. Dokter, saya mau tanya. Saya autoimun multiple sclerosis. Apa itu sistemik bukan? Oke. Multiple sclerosis nggak sistemik. Dia menyerang otak saja, ya kan? Otak dan sistem saraf. Jadi dia nggak sistemik. Cuman kalau pertanyaan berikutnya apakah dia bisa divaksin apa enggak? Balik lagi pertanyaannya. Obatnya apa? Metil. Jangan. Oke. Berarti saya nggak boleh divaksin ya dok? Enggak, karena ada metilnya. Ntar malah MS-nya makin berat. Loh, gitu. Oh iya. Makasih dokter. Sama-sama. Oke, ada lagi Tessa? Oke, cukup ya. Lanjut dengan Ibu Susan. Silahkan Bu Susan. Ya, selamat siang dokter. Siang. Ya, saya mau tanya sih, ada 2 pertanyaan sih. Yang pertama, saya sendiri kan penyintas Sjögren ya dok ya, dan saya ada alergi ya ringan sih, nggak sampai gimana, paling gatel-gatel gitu untuk makanan seperti udang, terus juga untuk beberapa obat seperti sulfa gitu ya dok. Terus suka rinitis juga gitu kalau dingin atau debu. Nah, dokter saya sih, reumatolog saya sudah bilang tunda gitu sampai nanti, karena saya juga masih on metil sama walaupun tinggal Senin Kemis, tapi hidroksikloroquine masih setiap hari. Nah, kalau untuk seperti saya itu dengan ada riwayat alergi begitu, nantinya nih kalau memang sudah boleh itu kira-kira lebih baik yang mRNA atau dengan yang Sinovac ya dok? Kalau sudah misalnya sudah stop gitu metilnya. Kalau sesuai dengan perkembangan ilmu per hari ini ya, lebih aman secara teori sih yang mati, jadi lebih aman yang Sinovac sebetulnya gitu kan. Cuman balik lagi ilmu ini berkembang. Kan sekarang kan ini kan vaksin ini kan juga kan bisa dibilang kan barang baru nih untuk yang kasus COVID ini kan, ya kan. Kedepannya kita nggak tahu memberikan efek apa segala macam, yang kita harapkan sih baik ya secara teori, karena vaksin-vaksin yang lain pun udah sering dibuat. Nah, kedepannya apakah orangnya autoimun itu bisa divaksin dengan mudah, tanda kutip ya, tanpa harus banyak perintilan syarat, nggak boleh begini, nggak boleh gitu? Mungkin bisa kedepannya, kita nggak ngerti. Siapa tahu, oh ternyata si Sinovac atau si Pfizer atau si Moderna ternyata boleh buat autoimun dengan persyaratan begini, gini, kita nggak tahu. Kenapa sekarang strict banget, yang jantung nggak boleh, usia di bawah 60 segala macam? Karena kita masih punya data yang sedikit. Jadi kita tidak, dunia kesehatan itu lebih baik mencegah supaya nggak harmful gitu, supaya nggak bahaya. Jadi mendingan yang punya resiko-resiko minggirin dulu. Padahal belum tentu itu bahaya buat orang itu. Jadi ambil jeleknya dulu deh, Jadi kayak ada anak kecil, jangan nyebrang jalan, padahal jalannya kosong. Cuma kan kita nggak tahu, siapa tahu ada motor ngebut, gitu loh. Nah, gitu. Iya.
Baik dok, terima kasih. Yang kedua dok, kan saya ada membaca itu kalau autoimun itu katanya ada berapa sekitar 20-30% genetik begitu ya. Nah ini saya mau tanya, kalau untuk anak ya, saya kebetulan ada anak berkebutuhan khusus gitu dok. Jadi dia global delay, mild brain atrophy, terus juga dia mempunyai alergi ya dok, hampir sama seperti saya terhadap rinitis begitu, dan ada skoliosis juga. Nah secara ini nih saya jadi kepikiran dok, kan dulu pernah ada masalah vaksin yang untuk anak berkebutuhan khusus tuh menyebabkan regresi gitu. Terus dan apalagi saya ada penyintas autoimun katanya bisa genetik. Nah ini kira-kira aman nggak dok untuk anak saya ini? Udah dewasa sih dok, udah 19 tahun. Ya, jadi kalau si autoimun itu kan salah satu bagian dari alergi sebenarnya. Cuma alergi yang heboh lah intinya, gampangnya gitu ya. Alergi ini menurun. Alergi lebih dari 60% menurun. Apalagi kalau misalnya dari bapak dan ibu ada riwayat alergi bisa 80% menurun, ya kan? Cuman alerginya ini beda-beda. Ibu yang punya asma, bapak yang punya rinitis alergi bisa jadi anaknya dermatitis, alergi kulit bisa jadi. Jadi bentuk alerginya beda-beda. Dan orang yang memiliki riwayat alergi di keluarganya ada peluang dia memiliki alergi yang lebih heboh alias dia menderita autoimun ada. Tapi kalau orangnya autoimun ujuk-ujuk nggak ada cerita, saudaranya nggak ada yang alergi, orang tua nggak ada alergi, nah itu berarti kayaknya nggak mungkin. Biasanya pasti ada. Itu. Nah, terkait si vaksin yang katanya nggak boleh dengan anak berkebutuhan khusus di development segala macam, ada dulu katanya vaksin MMR bisa buat bikin autis segala macam, nggak ada cerita. Faktanya nggak, itu saya juga nggak ngerti itu ilmu dari mana tuh, orang-orang kayaknya benci banget sama vaksin. Terus udah gitu, apakah dia aman atau tidak? Kalau secara ada global delay development segala macam sih nggak ada hubungannya dengan vaksin ya. Jadi kalau memang mau divaksin selama fisik dia oke, apa artinya kayak tadi nggak ada kelainan darah, nggak ada autoimun yang luar biasa heboh segala macam, mestinya nggak apa-apa. Iya, baik dok, terima kasih. Cukup jelas ya Bu Susan ya. Kita lanjut ke Ibu Vidya Janatin. Silahkan Bu Vidya. Di unmute dulu mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter. Selamat siang. Saya ingin bertanya gini dok. Saya kan ini dapat info dari yang megang grup multiple sclerosis itu loh dok. Katanya Sinovac itu belum layak bagi pasien autoimun dok. Benar apa enggak dok? Terus gimana jalan keluarnya saya untuk menghindari penyakit karena corona gitu ya? Benar. Ya, jadi bukan Sinovac doang ya, bukan Sinovac doang. Semua vaksin saat ini masih dianggap abu-abu atau lampu kuning agak ke merah bagi orang autoimun. Jadi bukan cuma Sinovac. Karena itu tadi saya bilang penelitiannya belum selesai. Karena orang autoimun ini memiliki resiko yang nggak tahu sebenarnya apakah diberikan ini aman atau tidak. Tapi kan logikanya kan daripada kita ambil resiko mendingan aman dong, mendingan nggak usah dikasih dulu kan gitu. Makanya statementnya autoimun sistemik jangan dikasih itu. Kemudian orang yang autoimun supaya nggak kena gimana dong? Nah ini dia nih. Nah susah-susah gampang ya. Cuman jawabannya sebenarnya nggak bisa secara global gini. Secara global adalah sebisa mungkin konsultasikan sama dokter yang nanganin, dok perlu nggak saya pakai imunosupresan? Misalnya saya pakai metil, saya pakai imuran segala macam, perlu nggak? Soalnya sekarang lagi corona nih dok. Apakah saya apakah dokter ada tips supaya saya nggak flare, tapi saya relatif tidak lemah imunitasnya? Balik ke masing-masing. Nggak tahu gitu ya. Kalau saya pribadi kalau ada pasien saya kayak gitu, biasanya pasien saya sih yang paling sering sih miastenia segala macam gitu ya. Saya lepasin metilnya selama dia masih terkontrol atau ada gangguan yang nggak terlalu berat, metilnya saya buang, saya mainin mestinonnya aja gitu loh. Jadi saya kasih obat-obatan yang lain. Tapi kalau ternyata, ya gimana? Kalau misal ini saya sudah nggak minum metilprednison lagi dok, saya dikasih mecobalamin aja. Kalau saya udah minum mecobalamin itu saya aman atau enggak?
Mecobalamin mah aman. Mecobalamin kan cuma suplemen. Jadi selama udah nggak pakai metil berarti insya Allah kan sudah tidak lemah lagi imunitasnya gitu. Berarti saya sudah nggak apa-apa untuk divaksin. Nggak bisa ngomong begitu juga. Nggak bisa ngomong begitu juga. Udah lepas metil berapa lama? Berapa ya? Nggak ngitung saya. Ada 6 bulan. Ada kayaknya. Pernah kumat nggak? Kalau kumat sih nggak tahu ya dok. Nah, Ya. kalau yang kumatnya juga nggak tahu, saya juga nggak tahu jawabnya gimana. Nah, yang kayak gini-gini nih, kalau yang kayak gini-gini, saya sebagai dokter akan bilang tunda deh daripada karena statement saya akan dipegang loh. Nanti begitu bilang oke nggak apa-apa atau kenapa-napa saya yang disalahin, nggak boleh gitu loh. Jadi mendingan tunda dulu, ya kan? Pakai protokol kesehatan yang super ketat dulu aja. Dokter saya itu ya dok nggak begitu apa ya. Dengan saya dibilangi saya kondisinya udah baik, nggak perlu untuk periksa lagi. Ke itu tuh gimana? Samperin kan datang ke dokter itu bukan pas cuman sakit. Kalau kita mau bertanya sesuatu, mau konsultasi, samperin ke dokter. Justru dokter lebih seneng, nggak tahu ya. Kalau saya sih lebih seneng ketemu orang sehat, lagi nggak sakit. Kalau sakit mau pusing kepala saya. Mendingan pas masih sehat ngobrol. Gimana enaknya dok? Apa perlu nih? Idealnya nih. Saya mau vaksin nih. Ntar saya tanya dulu deh, Mbak Vidya. Alasannya mau vaksin buru-buru kenapa nih? Sebenarnya saya nggak pengen vaksin, cuma saya masih bertanya-tanya takutnya disuruh vaksin dengan masyarakat di luar kan saya nggak tahu. Oh ya gampang kalau emang niatnya nggak pengen buru-buru kita ikutin dulu. Cuman ini nih gimana nih cara ngomongnya? Si badan itu harus dicek dulu laboratoriumnya aman nggak? Laboratorium aman nggak? Ada sel-sel radang yang kira-kira lagi naik nggak? Monositnya, neutrofilnya gitu kan? Kalau emang ada berarti kan ya orang nih sebenarnya imunitasnya juga siap-siap meledak. Jadi mendingan nggak usah. Tapi balik lagi. Samperin dokternya. Lo kamu kenapa datang lagi? Udah sehat? Nggak dok, saya mau nanya. Saya tuh kalau seandainya saya divaksin, saya aman apa enggak? Gitu. Yang tahu track recordnya dia. Iya, saya nih bingung dengan dokter di Menganti Gresik nih. Mesti samperin. Mesti tanya terus sampai terjawab. Karena Mbak Vidya punya hak untuk bertanya gitu. Iya. Ya. Jadi saran saya sih gitu, tapi ya saya nggak berani ngomong aman apa enggak, kepentingannya apa. Balik lagi tadi saya bilang, saya berani vaksin karena saya nggak mau, karena saya resiko terpapar gitu loh, itu intinya. Oh iya. Untuk tesnya tadi itu apa dok? Tesnya sih tes darah sebenarnya ya. Apa aja itemnya tergantung. Waktu dulu darahnya apa yang abnormal, nah itu. Oh, oke. Mungkin selanjutnya akan saya tes darah gitu ya dok? Iya, tapi ketemu dokternya. Kalau nggak tes darah apa yang mau dicentrang? Sayang nggak tuh perlu ambil 2 kali, ntar satu sakit 2 mahal ngapain? Gini dok, saya bingungnya juga kadang ini aja saya catat loh dok. Soalnya saya lupaan kan dok. Ini saya yang mau ditanyakan ke dokternya itu kayak gimana ya dok? Mungkin ada masukan dokter. Ya ngomong aja padanya dok. Nih saya kan dulu pernah jadi pasien dokter dengan penyakit anu. Waktu itu dokter bilang saya udah nggak perlu kontrol. Sekarang kondisi saya sih oke aja. Hanya minum konsumsi obat ini gitu kan ya. Yeah. Nah kalau seandainya saya mau divaksin, bisa nggak dok? Kira-kira aman nggak? Kalau emang nggak, solusinya gimana? Nah gitu. Oh iya. Keluarin aja unek-uneknya. Itu gunanya dokter. Itu gunanya dokter. Bukan ngasih obat, ngasih solusi. Ya, dok. Terjawab mungkin pertanyaannya? Ya, terima kasih dok. Sama-sama. Oke dok, nanti kita lanjut ke chat nih dok. Ada beberapa chat. Jadi di sini ada Ibu M. Walaupun autoimunnya belum tegak, tapi yang tadi dok alerginya cukup heboh. Jadi salah makan. Kolik berat, getah aja bisa langsung gatal. Nah, ini amankah dok untuk vaksin? Kalau dia nggak pernah tegak autoimun dan
alergi makanan segala macam kayak gitu boleh, nggak masalah sih mestinya, karena teman-teman saya pun yang alergi makanan banyak dan tidak dalam masuk kriteria yang tadi larangan tadi kan, boleh, tapi siap-siap. Tipsnya ya, kalau kita curiga takut, gue nggak pede nih vaksin, terjadinya habis vaksin gue kenapa-napa, habis vaksin istirahat 2 hari. Habis vaksin istirahat 2 hari dan siapin kayak obat-obat kayak metil itu, siapin, takut ada yang nyebabin kok jadi gatel ya segala macam itu. Iya, tetap harus persiapan ya dok ya obat-obat pribadi kita. Apabila memang akan divaksin ya. Oke, Mbak Emma mudah-mudahan terjawab ya. Ini saya lanjut ke Ibu Susan lagi. Oh, udah sama mungkin pertanyaan tadi. Saya lewat aja. Selanjutnya dari Mbak Lopitin, Mbak Tina. Dok, apa efek pasca vaksin? Katanya ada yang bilang efeknya jadi doyan makan. Waduh. Tuh vaksin apa obat gemuk? Efeknya sepertinya dok. Efeknya sih simple, nggak ada apa-apa sih kalau buat saya pribadi ya dan teman-teman saya pun ya. Jadi efeknya ya nyeri atau pegel pasca di daerah suntikan aja, tapi nggak ada yang katanya bikin gimana, enggak. Lihat aja anak-anak SD vaksinasi di sekolahnya dipanggil sama gurunya, disuntik cus, mereka habis itu main tak jongkok, main petak umpet, main benteng, nggak ada masalah gitu loh. Nggak banyak. Jadi jangan terlalu berpikir yang aneh-aneh. Karena kenapa? Prinsipnya ya efek samping atau kita sebut namanya KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi itu memang ada resiko ya, memang mungkin muncul. Cuma sudah diantisipasi seminimal mungkin. Analoginya begini, setiap hari ada berapa jumlah pesawat yang terbang? Banyak, tapi berapa yang jatuh? Sehari belum tentu ada yang jatuh. Ya kan? Tapi begitu jatuh, heboh, pesawat jatuh. Apakah akhirnya penerbangan dihentikan? Enggak kan, tetap jalan. Sama, vaksinasi tiap hari di dunia udah jutaan vaksinasi yang dilakukan. Berapa KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang heboh, yang berat? Jarang sekali. Apakah itu gara-gara vaksinnya salah? Enggak, balik lagi orang itu yang memang ada kelainan, tanda kutip ya, kelainan respon yang sehingga memberikan gejala tersebut. Nah, jadi yang pasti disuntik sakit iya, pegel iya, cuman temporer, hitungan berapa paling lama 24 jam lah. Jadi dan kalau efek doyan makan enggak. Oh, itu sih emang lapar aja kali. Ya, Mbak Tina mungkin sudah terjawab tadi. Ini dari Pak Agustinus Joko nih, dok, kita lanjut ya. Apa bedanya vaksin dari virus yang dilemahkan dengan RNA? Iya. Dan buat autoimun tuh lebih aman yang mana? Ya tadi juga udah disinggung ya. Kalau mRNA itu dia kan dari materi genetik. Materi genetik itu jadi apa ya istilahnya ya? Gini, kalau komputer yang RNA itu adalah prosesornya. Gitu, prosesornya. Sedangkan kalau virus mati adalah komputer rusak gitu loh. Komputer rusak ya udah mati dikasih gelondongan nih komputer nih barangnya kayak gini. Oh iya berarti ada ada layarnya, ada keyboardnya, ada printernya, ada CPU-nya. Tubuh tahu suatu saat kalau gua ketemu benda kayak TV begini ada keyboardnya berarti ini komputer lawan gitu kan. Nah tapi kalau RNA itu yang dikasih adalah prosesornya. Prosesor ini benda yang bukan benda aktif ya. Kalau dia nempel di mana-mana bisa nyala lagi. Analogi gitu kan. Kalau dia dipasang di komputer baru, kita menyala lagi gitu loh. Jadi kalau yang lebih aman adalah yang mati sebenarnya karena resiko secara teori ya. Nggak tahu kalau nanti ilmunya berkembang. Resiko untuk terjadinya infeksi atau respon tubuh yang nggak enak lebih kecil dibandingkan RNA. Karena kita nggak tahu di dalam kita ada virus apaan. Kalau ketemu RNA-nya akhirnya jadi nyala, gitu. Kita lanjutkan dengan yang raise hand ini dok. Dari Ibu Tina, silahkan Bu Tina. Bisa di-unmute dulu. Karena kalau di luar sini dok mau nanya dok. Kalau berarti myasthenia gravis itu boleh vaksin nggak menurut dokter? Berapa lama kalau kumatnya terakhir? Kayaknya aku masih yang getar deh matanya. Terus kayak sekarang 3 hari ini lemes banget. Tapi aku kira aku juga ada darah rendah sih dok. Jadi ya bingung antara ini myasthenia atau aku lagi darah rendah. Terus aku ada oximeter kan. Kemarin tuh sempet yang down sampai. Jadi kalau oksigennya sih bagus ya dok 99. Tapi itu yang detak itunya ya 52. Jadi aku kayak ini bingung ini apa myasthenia atau darah rendah. Aku udah 3 hari lemes banget. Jangan divaksin. Kenapa? 52 itu kan berarti detak jantung di bawah normal, ya kan? Karena normal kan antara sekitar 60 sampai 100.
Kalau dia di bawah 50, di bawah 60 berarti abnormal. Abnormalnya ini karena apa? Miastenia tidak mempengaruhi detak jantung, ya kan? Nah, tidak mempengaruhi detak jantung kecuali konsumsi mestinon yang agak berlebih. Karena konsumsi mestinon yang agak berlebih akan menekan detak jantung. Apakah ini ada kelainan jantung atau memang gangguan yang lain? Mending nggak usah dulu, jangan. Apalagi mestenianya masih hangat gitu ya, masih suka berasa ya, jangan deh, mendingan tunda aja. Oke. Thank you, Dok. Oke, ini lanjut yang raise hand kembali ke Tessa. Tessa, silakan, ada yang ditanyakan lagi? Dokter mau tanya, rapid antigen itu gimana ya? Nah, ini sebenarnya bahasannya ntar ada lagi sebenarnya sih ya. Detailnya itu ada yang lebih jago ngomongnya. Cuma intinya gini, rapid antigen itu adalah kita ngecek di di hidung, di tempat yang disuap itu ada virusnya apa enggak. Nah, gitu. Jadi cuma sesederhana gini loh, sesederhana misalnya kalau rapid PCR adalah kalau saya buka rumah tiba-tiba barangnya berantakan, terus ada yang hilang, ada yang segala macam, terus pintunya jebol, kuncinya dedel, berarti tadi habis kemasukan maling. Itu adalah PCR. Ya, jadi ada respon yang heboh di tubuh sehingga terjadi kerusakan. Cuma kalau rapid antigen buka pintu, kelihatan malingnya itu dia. Dia cuma kelihatan ketangkap doang. Nah, tinggal kita lihat ini maling udah ngambil barang apa belum. Makanya begitu udah ada dicek rapid antigen, kita ngeliat ada maling, kita mesti lanjut PCR untuk memastikan ini maling udah ngambil barang apa belum. Nah, gitu. Oh ya. Jadi rapid antigen adalah nangkep basah si virus. Ada tuh. Nah, gitu doang. Terus kalau PCR tuh gimana? Nah itu PCR tadi kelihatan berarti si malingnya itu udah ngambil barang, udah ketangkep malingnya. Jadi maling datang ke rumah itu belum tentu ngambil barang. Siapa tahu belum ngambil udah ketangkep basah gitu kan ya. Jadi orang yang terdapat virus corona di dalamnya nih di nasofaring atau orofaring belum tentu dia terinfeksi gitu, alias dia OTG gitu kan ya. Cuman karena untuk terjadinya infeksi virus itu di dalam tubuh kita memerlukan viral load atau jumlah virus yang banyak dan kekebalan tubuh yang jelek sehingga dia akhirnya terinfeksi. Ketika kita lihat ada malingnya, maka lanjut PCR. PCR adalah untuk membuktikan lu udah ngambil apa aja. TV mana? Keluarin kantong lu, buka, keluar. Dompet ada apa di kantong? Keluarin. Nah gitu untuk membuktikan. Kalau ternyata dia udah ngambil sesuatu, maka PCR positif. Sehingga bisa dikatakan PCR itu lebih valid karena si malingnya udah terbukti ngambil barang. Kalau misalnya antigen hanya terbukti ada maling doang, belum tentu dia ngambil barang. Oh, aku tuh mau tanya, Dok. Kan aku itu ada jadwal kontrol sebenarnya Februari ke Jogja. Sekarang aku di NTT. Waduh, jauh amat. Iya. Tuh terus kalau kita mau naik pesawat harus dites apa? PCR sebenarnya. PCR udah paling valid. Minta bisa. Balik lagi deh, bentar. Saya putar dulu. Nggak bisa kontrol di NTT. Nggak ada dokter sarafnya. Nggak ada dokter saraf sama sekali. Ada sih sebenarnya, tapi udah terlanjur. Yang diagnosa saya MS di Jogja. Ya nggak apa-apa, sama-sama dokter saraf yang NTT aja daripada di jalan repot, kesian, jadi malah bahaya. Kalau pakai masker, Dok. Ya resiko, apalagi tanda kutip autoimun. Kalau bisa nggak usah keluar-keluar. Iya kan, kalau nggak penting-penting amat. Ini udah gitu mau disuap ketemu orang banyak. Udah jangan deh, mendingan yang ada aja di situ daripada kita resiko. Soalnya aku juga mau MRI, Dok. Untuk apa? Ya untuk ini MS-nya. Ada keluhan baru nggak? Lesinya tambah apa bentar. enggak? Ada keluhan baru nggak? Enggak sih, keluhannya sama pusing. Oke, keluhannya sama, nggak ada yang baru ya? Enggak. Ya udah, MRI tunda aja.
Nanti aja, kecuali ada keluhan baru kita untuk membuktikan. Simpelnya gini, MRI, CT scan atau apapun itu dilakukan untuk sesuatu yang berubah dari tubuh kita. Kok gue lebih nggak enak ya? Kok lebih begini ya? Kita cek. Cuma kalau misalnya, lu gimana? Biasa aja, ngapain ngecek? Nggak usah. Apalagi resiko. Iya juga sih. Kecuali saya harus MRI dok, karena sekarang mata saya lebih nggak enak dibanding kemarin. Hayu MRI. Cuman saya biasa aja, ya nggak usah. Tunda aja, ada resiko. Iya dok, aku lupa. Aku juga ada gangguan di mata. Di PMS, makanya saya ngomong mata. Itu makanya mau pengen ada ini juga dok, kayak ada tambahan autoimun Sjogren syndrome. Nah, udah deh, jangan, nggak usah. Ke dokter saraf yang di NTT aja. Jauh dok. Lebih jauh ke Jogja. Ke Jogja berani, cuman gimana ini pemerintah? Makan gudeg. Ya, ini sih cita-citanya beda ya, bukan? Ya nggak usah. Yang di ini aja. Selama nggak ada keluhan baru kita tunda. Jadi memang terkendala di masalah pandemi ini adalah orang-orang yang memiliki penyakit kronis seperti ya bukan autoimun doang, stroke, diabetes, serangan jantung, riwayat masalah segala macam itu ya. Kapan dia harus kontrol? Kapan dia harus tidak? Kalau memang masih bisa menggunakan jasa tanda kutip telemedicine dengan dokter yang biasa, lakukan itu. Cuma kalau enggak, lakukan ke tempat yang relatif aman. Arti relatif aman, dekat dari rumah sakitnya tidak jauh, rumah sakitnya sepi, rumah sakitnya nggak terima corona gitu loh. Harus kayak gitu, dianjurkan yang kayak gitu. Tapi bukan artinya jangan lolos sama sekali. Tapi seandainya relatif aman dan bisa dikontrol dari jauh tanda kutip ya, mungkin dengan WA dokternya, pakai pakai cek lab sendiri, mendingan nggak usah pergi-pergi dulu. Oh, oke dok. Makasih. Jawab ya, saya. Padang Galak sing utara itu ketoknya rada ada ini Pak Joko mungkin boleh di-mute dulu. Nah, saya lanjut untuk pertanyaan dari Ibu Erlis. Saya pernah vaskulitis dok 7 tahun yang lalu. Sudah 5 tahun lepas obat-obatan seperti metil dan selsep. Amankah untuk vaksin dan apa persiapannya? Vaskulitis yang per kali ini ya dikatakan jelas sih jangan. Sebaiknya tunda. Vaskulitis karena sistemik. Kita nggak pernah tahu, apalagi vaskulitis berarti kan radang di pembuluh darah. Pembuluh darah yang saat itu mungkin aman, tapi pembuluh darah yang lain kan kita nggak mungkin ngecek satu-satu. Karena kalau diurut pembuluh darah panjang banget gitu. Jadi sebaiknya ditunda karena masuk yang sistemik, jelas bareng sama SLE. Ya, sistemik ya. Jadi tunda untuk semua yang sifatnya sistemik. Nah, dok, yang kita kadang-kadang belum tahu yang ini sistemik atau bukan untuk autoimun kita. Ya, kalau yang sistemik tuh artinya ke seluruh badan ya. Bener-bener kayak SLE, Sjogren bisa juga, terus yang apa ya namanya, misalnya tiroid ya, hipertiroid autoimun itu tuh jangan. Tapi kalau misalnya yang cuman yang rinitis lah, yang MS atau miastenia itu masih bisa dipikirkan gitu loh. Karena dia contoh miastenia kan kenanya di seluruh badan dok, bukan. Dia kenanya di seluruh otot, bukan badan. Artinya bukan di seluruh organ, tapi hanya di sambungan otot dan saraf saja gitu. Nah, lanjut ini ada yang raise hand dari Ibu Neneng. Bu Neneng silahkan untuk di-unmute. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Neneng. Ya, dok, ini masih penasaran dengan autoimun, dok. Jadi kemarin itu ya suka ngobrol sama teman, ada yang sakit dengkul gitu ya, dok ya. Tapi setelah bertahun-tahun dia sakit, ternyata didiagnosa autoimun. Nah, terus kan saya juga ada keluhan, dok, ini di sakit tenggorokan, udah bertahun-tahun, dok, gitu, udah lama. Nah, teman saya itu menyarankan apa dicek autoimun. Nah itu maksud saya gini dok, autoimun sendiri itu yang seperti apa? Mungkin ada ciri-cirinya, apa sakit yang berkepanjangan gitu. Nah itu jadi mohon penjelasannya. Kalau autoimun itu biasanya ciri-cirinya seperti apa gitu dok? Makasih penjelasannya dok. Ya Bu Neneng. Jadi autoimun itu adalah penyakit hutan rimba.
Jadi ketika seseorang sudah didiagnosis, sudah mengalami gejala keluhan yang hilang timbul, nggak beres-beres, dengan berbagai macam pengobatan dan berbagai macam second opinion, dokter 1, dokter 2, dokter 3, kok belum beres-beres juga, kita pikirkan itu autoimun. Kita pikirkan, tapi belum tentu, ya. Karena bisa jadi memang penyebabnya belum ketahuan. Contoh gini, ibu sakit tenggorokan terus-terusan, itu kenapa? Ada mah nggak gitu kan ya? Nah, ada mah nggak Bu Neneng? Ada dok, itu juga udah dikasih obat lambung, tapi nggak ada sedikit pun nggak ada perubahan gitu dok. Makannya gimana? Asam, pedes masih nggak? Nggak, saya kan nggak suka asam, kebetulan nggak suka pedes gitu. Oh nggak suka. Makannya udah teratur belum? Ya nggak boleh, ya ikut dokter lah, nggak boleh 2 jam sebelum tidur, yang gitu. Nggak boleh tiduran gitu. Udah diikutin. Berarti kan pola hidup cukup oke. Tinggal kita lihat, adakah kelainan organ lambungnya udah di endoskopi belum? Pernah dulu di endoskopi dok. Udah tahun 2015-an. Ya, nah hasilnya? Itu memang ada ada GER. Ada GER dan juga si kaptupnya itu atas bawah. Iya, kendor. Nggak benar. Jadi dia makanan itu naik. Balik. Ya. Nah, itu bagaimana dok? Nah, kalau itu kan berarti kelainan anatomi. Artinya ibu ada gangguan secara struktur di lambung. Lambungnya klepnya bermasalah sehingga naik. Asam lambung itu mengiritasi tenggorokan, maka tenggorokannya sakit terus, gitu kan ya. Nah, jadi kemungkinan bukan autoimun. Kenapa bukan autoimun? Itu lambungnya ada masalah jelas. Kecuali di endoskopi, lambungnya sehat, klepnya kencang, nggak ada masalah, GERD nggak ada, kok tenggorokan. Nah, kali Bu, boleh dia autoimun cek gitu loh. Jadi kalau ini sih saran saya sih, singkirkan dulu pikiran autoimunnya, mulailah mencari dokter lambung yang cocok. Saya nggak ngomong yang dokter sekarang nggak jago, bukan. Ini masalah dokter pasien, masalah jodoh-jodohan nih. Cocok apa enggak nih, ya kan? Bukan masalah pinter apa enggak. Semua dokter sama sebenarnya. Cuman cocok apa enggak itu yang beda gitu loh. Jadi coba cari second opinion dokter lambung, dokter pencernaan lainnya gitu. Nah ini dok yang mau ditanyakan dok, ini kan saya jadi ketakutan juga ya dok ya. Soalnya gini, kalau ngomong sedikit batuk gitu kan, kayak nanti batuk gitu, terus kering gitu dok ya. Jadi minum air hangat terus supaya enak gitu, supaya agak nyaman. Nah yang ditanyakan itu ada ketakutan apa CA atau apa gitu dok. Ini yang jadi malahan jadi stres gitu. Gini, kalau CA itu kan akan terlihat, kalau pagi kalau rasa di sini ya, akan kelihatan. Kalau penasaran MRI aja, satu itu. Yang kedua, GERD, asam lambung, mengiritasi. Pengiritasi akan ada radang. Radang akan bikin rasa nggak nyaman ketika ngomong, menelan, dan segala macam. Gitu kan ya. Radang itu tandanya ada 5. Kalor, rubor, dolor, tumor, fungsiolesa. Bahasa gampangnya kalor artinya panas. Rubor artinya merah. Jadi kalau udah ada panas, ada merah, justru jangan minum air hangat. Nggak boleh minum air hangat. Apalagi, jadi buat orang-orang, teman-teman di sini yang punya kelainan tenggorokan ya, mau flu, mau apa segala macam, jangan minum air hangat. Air biasa. Saya agak panas malahan dok. Jangan. Dikasih air panas, hukum fisika apa? Benda semua yang dikasih panas pasti akan memuai, melar, bener nggak? Iya. Makin melar, bengkak lagi, merah lagi. Kapan baiknya? Justru air biasa. Gitu. Tapi memang kita di Indonesia ada kebiasaan apapun sakitnya teh hangat obatnya kan gitu ya. Enggak gitu juga sebenarnya. Ya, apalagi lagi corona kan dok, harus air hangat terus katanya. Kalau saya ngaruh. Panas gitu dok. Enggak ngaruh. Corona sama air hangat mah nggak ada hubungan. Kalau virusnya pakai kipas kan adem juga. Ini ngabisin penasaran dok. Ini berbahaya nggak dok kalau kayak gini, tersiksa banget gitu dok, sampai nggak bisa tidur gitu dok kalau malam itu batuk, sakit aja nelannya. Ibu udah ke THT? Udah ke THT. Apa katanya? Ya dikasihnya itu kayak penahan radangnya aja gitu dok. Kata dia apa? Kata dia apa? Ada diagnosisnya apa katanya? Diagnosisnya itu dari GERD. Nah iya berarti kan GERD-nya mesti beresin. Selama GERD-nya masih ada, iritasi masih lanjut. Nah
kalau GERD-nya masih ada, iritasi masih lanjut, Lameson jangan diminum. Lameson bikin GERD lagi. Gitu. Muter jadinya dok ya. Muter. Gitu. Udah gitu udah bikin GERD lagi, ibunya minum air hangat kagak beres-beres. Oh, jadi salah ya saya selama ini. Ya nggak apa-apa, bukan salah, belum tahu gitu loh. Jadi intinya tuh, makanya saya bilang tadi, tujuan ibu ke dokter tuh bukan cuma dapat obat dan apa, tapi solusinya ini mesti diapain, saya mesti apa hari-hari. Nah, itu yang mesti didapat. Pokoknya keluar dari dokter mesti agak jagoan dikit gitu loh, mesti pinteran dikit, bukannya cuma sekedar obat. Nah, dok, tolong tipsnya apa dok nih yang harus saya lakuin dok? Soalnya keganggu banget gitu. Ya, kalau ibu penasaran sama si tenggorokannya, udah pernah coba di CT scan leher-leher belum? Belum. Oke, amannya coba ibu CT scan leher. Kan ibu tadi ngomong-ngomong CA tuh, jadi ketahuan biar lunas, ketahuan apa enggak gitu kan ya. Kalau ternyata insya Allah hasilnya nggak ada apa-apaan, ya udah itu berarti GERD-nya beresin. Gimana cara beresin GERD? Makanan minyak kurangin. Makan itu mesti jamnya saklek, kemudian volumenya dikit-dikit, ya kan? Dikit-dikit cuman sering, jadi nggak boleh dendam. Aduh lapar banget nih makan banyak kan, nggak bisa gitu ya. Makan pagi dikit, jam 10 ngemil, makan siang habis zuhur dikit, asar ngemil, nah kayak gitu. Terus makan itu harus selesai sebelum tidur kurang lebih 4-5 jam. Jadi kalau ibu tidur jam 10 malam lah ya, berarti habis maghrib itu terakhir makan. Oh iya. Itu kan klepnya kan kendor. Kalau misalnya masih ada makanan, ibu tidur dia berbalik naik lagi ke atas kan gitu, ya kan? Terus kemudian berikutnya adalah ya hindari makan makanan pedas dan asam, termasuk apa ya yang nggak boleh ya. Pengawet juga Bu ya, pengawet ya. Zat-zat pengawet itu kadang iritasi ke lambung loh. Yang apa namanya kayak makanan-makanan kaleng. Iya, makanan kaleng. Lada juga hati-hati, lada. Merica, dok. Iya, lada sama merica bedanya situ kurang lebih sama lah ya, gitu deh Bu ya. Pokoknya pedas-pedas tuh. Terus udah gitu. Jahe itu cocok-cocokan dok. Jahe iya cocok-cocokan. Jahe cocok-cocokan. Ada yang jadi malah jadi diare ada. Bikin jahe sama itu dok apa itu? Nah hati-hati Bu. Nah itu hati-hati. Ya hati-hati jahe. Bu. Jahe hati-hati Bu. Itu cocok-cocokan juga Bu. Kadang ada orang pakai itu perut enak, ada yang jadi diare, atau jadi macam-macam jangan. Ya. Jadi udah. Emahnya kambuh malah ada. Saya nggak kuat tuh pakai jahe tuh bukan itu. Nggak bisa. Sama. Iya, jadi jangan. Jadi mendingan daripada sesuatu yang spicy berbumbu gitu, mendingan ibu makan setawar mungkin aja. Ya. Yang paling aman. Kunyit masih oke, kunyit masih oke. Bisa ya. Tapi jahe hati-hati jahe. Iya. Oh iya, makasih banyak. Gitu. Dan jangan apa-apa dikit-dikit air hangat, nggak kelar-kelar urusan. Nah nih. Iya, aduh. Ini paling enak. Nanya yang katanya ini ke Dokter Ziki nih. Ini mitos-mitos yang ini dokternya mitos ya. Ayo yang katanya ibu-ibu itu jangan percaya katanya, tanya ke Dokter Ziki sekarang, tuntasin. Iya nih, aduh, jadi saya ini selama ini salah nih minumnya air panas, malahan saya bukan hangat lagi. Jangan ya, air biasa aja ya. Ya, makasih dokter. Sama-sama Bu Neneng. Sehat selalu. Ya. Baik dok, saya lanjut lagi nih dari Pak Agustinus Joko. Yes. Dok, saya penyintas psoriatic arthritis dan konsumsi MTX-nya 12,5 mg per minggu. Dan sudah lumayan remisi. Apa boleh divaksin? Belum. Karena satu, lumayan remisi, belum remisi lama. Kedua, masih pakai MTX, nggak usah. Berarti nggak usah ya dok ya. Oke, lanjut lagi. Ini tadi ada yang raise hand, Ibu Tina. Kebetulan sih ada 3 orang Bu Tina. Ini boleh di-unmute. Bu Tina yang mana ini? Bu Tina. Oh. Saya juga mau tanya, Mbak. Ya, maaf dilanjut dulu aja. Nanti aku. Oh, dilanjut lagi. Makasih, Bu. Oke, dari sebentar nih. Dari Pak Joko. Saya mau tanya lagi, Mbak. Bentar, Dok. Pak Joko, kenapa Pak Joko? Apa nih, kok sepotong ya Pak Joko? Ini pertanyaannya sebentar Pak Joko. Kalau saya lewat dulu ya. Yang lain dari Mbak Tina juga. Mbak Tina mungkin boleh langsung bertanya ini mengenai apa ya tadi pertanyaannya.
antara kita perlu divaksin atau yang itu dok apa tadi bentar atau konvalesen Plasma konvalesen. Jadi lebih baik mana antara vaksin atau terapi plasma Kan beda, yang satu terapi, yang satu preventif. Lain ya dok ya, yang satu sudah lain, yang satu udah kena. Jadi kalau ditanya mendingan mana, mendingan vaksin, berarti masih sehat. Kalau plasma emang sudah kena udah kena, udah parah. Jangan ngomong plasma, ada bahaya. Oke, yang lain? Ada pertanyaan lagi atau mungkin ada raise hand? Saya mau bertanya. Saya pengen nanya nih sebenarnya nih. Elonong Boy. Dokter kan ahli GBS nih. Apa sih bedanya gagal nafas sama gagal nafasnya COVID sama gagal nafasnya GBS itu? Oh, beda. Bedainnya gimana tuh? Oke. Kalau gagal napas COVID itu yang diserang adalah paru, ya. Jadi kita lihat mekanisme cara orang bernafas dulu. Bernafas itu adalah rongga dada mengembang, paru-paru membesar, kemudian udara masuk, ya. Jadi bukan udaranya neken masuk ke paru, akhir parunya ngembang, terbalik, ya. Jadi paru-parunya diregangin dulu sama otot nafas, udara masuk. Ototnya kendor, plek, parunya kempes, udaranya keluar. Jadi parunya itu adalah benda aktif yang menyedot dan menyembur, ya. Bukan udaranya masuk, udaranya keluar, bukan. Jadi tekanan udara masuk itu secara pasif. Kalau ditarik ada rongga kosong, udara akan mengisi rongga kosong, gitu kan. Begitu dikempesin, tes, dia keluar. Itu mekanisme bernafas. Nah, kalau pada COVID yang rusak parunya, mekanisme kembang kempesnya masih bagus, ya. Ototnya kuat. Dia tarik, cuman parunya mampet, banyak lendirnya. Udara keblok, tep, nggak bisa masuk. Nah, itu. Kalau pada GBS atau MG, namanya kita sebut namanya gagal nafas neuromuskular. Ototnya nggak bisa narik, parunya mah cakep. Jadi karena ototnya nggak bisa narik, parunya nggak mekar, boro-boro udara masuk. Gitu. Cara ngebedainnya gimana? Ngebedain dari saturasi. Kalau pada orang MG, dia sesek awal, saturasi masih bagus. Karena kenapa? Parunya sehat. Tapi kalau pada orang MG atau GBS tadi ya, tapi kalau pada orang COVID, dia sesak napas, parunya ngaco. Jadi saturasinya jelek. Itu secara kita punya saturasi. Yang kedua, kalau misalnya orang MG, gagal nafas neuromuskular, kita ngetesnya pakai counting test, tes hitung. Tarik nafas dalam, buang 1, 2, 3, 4, 5, 6, taruh 1 nafas. Biasanya dia nggak nyampe 10, meskipun saturasinya bagus, ICU. Karena dia gagal napas neuromuskular. Lama-lama dia nggak bisa napas, akhirnya kekurangan oksigen. Tapi kalau misalnya orang yang COVID, narik napasnya kencang. Dapat, cuman oksigennya nyangkut ya. Yang satu tidak bisa tertarik, yang satu diblok karena sama lendir. Jadi bedanya di situ. Sama-sama ketahan, cuman beda kondisinya ya. Iya, yang satu tidak tertarik, yang satu tertarik tapi kesangkut, nah gitu. Itu, aduh, kebayang deh dok, serem. Iya, sama-sama nggak enak. Intinya sama-sama kekurangan oksigen. Outcome-nya adalah kekurangan oksigen, tapi mekanismenya beda. Tapi kok kadarnya di GBS itu juga sama, 50-60 kadar oksigennya atau tetap 98? Lebih akan turun juga lama-lama. Tapi awalnya dia masih bagus. Oke. Karena parunya sehat. Oke. Sip. Terima kasih. Oke, dok, kita lanjut lagi nih dari Mbak Rita. Dokter, kriteria flare bagaimana? Dan saya MG, minum mestinon 3 kali sehari, lemes datang dan pergi. Berarti masih dong. Masih ya. Masih. Tapi bisa, itu artinya MG-nya belum terkontrol. Tapi bisa juga definisi flare adalah lebih heboh dari yang reguler. Ini minum mestinon 3 kali 1. Terus tiba-tiba harus jadi 3 kali 2 atau 6 kali. Nah itu reguler, ada flare lagi. Flare bahasa gampangnya adalah kumat gitulah. Kumat ya, jadi harus betul-betul tidak kumat ya dok ya. Iya. Tidak ada keluhan. Selama berapa lama dok biasanya kita dikatakan terkontrol? Nggak ada kriteria tuh sebenarnya tuh. Nggak ada kriteria. Saya nggak berani jawab angkanya berapa.
Oke, jadi terkontrol, tidak banyak keluhan. Kita sendiri mungkin yang tahu ya, Dok. Iya, pokoknya aktivitas sehari-hari benar-benar nikmat lah, tanda kutip itu artinya activity of daily living-nya normal. Oke, ini dari Pak Joko. Dia hanya ingin meyakinkan lagi, Dok, bahwa MG bukan sistemik karena ada di otot. Apa betul, Dok? Iya. Jadi sambungan saraf otot. Oke, jadi boleh vaksin ya, Dok, apabila terkontrol. Apabila terkontrol dan cek juga sama kondisinya sama si dokter yang meriksa gitu loh. Oke, Dok. Nah, ada lagi nih dari Ibu Sumsum. Dok, saya MG, udah nggak minum metil, keluhan sih masih ada. Masih minum mestinon, apakah boleh vaksin? Jangan, kalau masih ada keluhan jangan. Tunda aja. Sampai pemberitahuan lebih lanjut. Sampai pemberitahuan lanjut. Jadi sampai mungkin tahap 1 dulu ini ya, Dok ya. Iya, kita nggak tahu ke depannya tiba-tiba, oh buat MG aman kok, silahkan aja vaksin. Kan kita nggak tahu, ilmu berkembang. Iya, Dok. Oke, Dok. Selanjutnya lagi ini dari Bu Ezra. Bu Ezra ini psoriasis kulit belum remisi. Masih suntik biologik. Apa boleh vaksin, Dok? Jangan deh. Karena masih ada sesuatu yang dikonsumsi, takutnya ada interaksi. Nanti jangan dulu deh. Tunda dulu. Oke. Nah, Dok, sama lagi nih MG juga, Dok. Masih minum Celsep 101. Jadi udah selang-seling sepertinya. Iya. Mestinonnya 1,0,5. MG sudah 3 tahun. Bagaimana, Dok? Vaksin sih pasti nggak boleh ada Celsep. Oh, tuh. Pasti nggak boleh ada Celsep. Jadi bahkan orang-orang yang masih minum Celsep imuran, saya bilang kalau nggak penting-penting amat nggak usah keluar. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang raise hand, silahkan. Saya mau bertanya. Silahkan Mbak Vidya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya 2 pertanyaan, boleh, Dok? Tanya aja. Silakan. Gini, ibu saya tuh kan tekanan darahnya tinggi. Kalau tekanan darah tinggi itu apa boleh divaksin untuk mencegah virus corona? Terus kalau saya, gimana caranya? Kalau ke bawah nanti ke. Kenapa? Terus. Ya, saya ini sudah. Ibu siapa nih yang bertanya? Waktu level pertama isinya gitu. Apa itu? Terus Mbak Vidya terus. Mbak Vidya terus silakan. Saya pernah MRI dulu kan ya, Dok. Waktu diagnosis multiple sclerosis. Saya tahu infonya multiple sclerosis hanya 1 kali untuk MRI. Ya. Nah, ini kalau misal saya mau MRI lagi itu gimana, Dok? Oke, saya jawab ya itu ya. Ya. Yang pertama, tekanan darah tinggi. Kalau saat di screening mau vaksin, tensinya lebih dari 140, ditolak, ditunda, nggak boleh. Ya, jadi atasnya harus di bawah 140 sistolnya. Itu mungkin tidak ada di tulisan yang tadi saya bacakan, tapi pas saat di lokasi 140 nggak akan divaksin, ditunda. Kemudian yang kedua, si MRI, masalah MS. Yang tahu kapan di MRI lagi adalah dokter yang megang Mbak Vidya, bukan saya. Saya nggak tahu. Mereksanya ke dokter A gitu kan. Ini namanya riwayatnya dia. Dok, kapan saya MRI? Nanya ke saya bingung. Nggak tahu jawabannya, saya nggak berani jawab. Iya, soalnya tiap dokter beda-beda. Iya, dan harus ada riwayatnya dari awal. Nih kapan MRI, dulu kelainannya gimana, segala macam. Sekarang gimana, saat ini ditemukan apa, dulu sebulan yang lalu ketemu apa. Nah itu ada ceritanya. Nggak bisa langsung diputus gitu loh. Kayak misalnya saya lagi bikin kue ini dari awal, saya bikin adonannya, saya aduk segala macam. Saya lagi blender, tiba-tiba Mbak Vidya lanjutin. Bang nggak tahu nih bikin kue apa, udah nyampe mana, buat berapa potong, kan kayak gitu kan. Harus diselesaikan 1 orang. Analoginya gitu. Berarti ini saya untuk
pengen tahu lagi MRI atau enggak, itu saya kembali ke dokter yang awal dulu. Iya. Nyuruh saya MRI, Dok. Betul. Soalnya saya perasaan kayaknya ganti-ganti dokter jadi bingung saya. Nah itulah, jangan ganti dokter. Oh iya. Ya udah kalau gitu, terima kasih, Dok. Sama-sama. Lanjut dok, ini saya nggak tahu nih, dari Oppo F11. Saya penyintas autoimun psoriasis vulgaris, sudah setahun remisi, tidak minum obat, cuma sesekali memakai salep Benoson. Apabila flare-nya hanya di siku, di kaki, bolehkah ikut vaksin dok? Kalau dari ceritanya ya, begini, kemungkinan boleh, karena kenapa? Itu masih relatif dia lokal, artinya lokal hanya kena kulit ya. Seandainya toh ada sesuatu yang aneh-aneh terjadi, gangguannya di kulit, bukan sistemik gitu. Kalau dari ceritanya, cuma saya nggak berani ngomong yes boleh, nggak boleh gitu juga, kan tergantung dokter yang dulu yang megang ini gimana ceritanya, konsultasi sama dia lagi, sebenarnya balik lagi. Iya dok. Jadi yang Bunda tanya lagi. Ya gimana Tessa? Ini dok gimana? Lewat dari 13 menit ini masih bisa lanjut? 5 menit lagi kali ya, kalau nggak keburu asar. 5 menit lagi, silahkan Tessa. Gini dokter, saya sakit MS udah 5 tahun. Gejalanya relapse remitting. Terus sekarang relapse parah. Hampir nggak bisa jalan. Jalan tuh susah dokter. Udah kayak baby. Itu kenapa ya? Waduh. Pertanyaan yang susah saya jawab. Saya belum pernah periksa soalnya. Iya kan? Saya belum pernah periksa Mbak Mareta gimana posisinya, sakitnya gimana, MRI-nya saya belum pernah lihat gitu kan ya. Riwayatnya saya nggak tahu gitu loh. Dokter yang nanganin bilangnya apa gitu loh. Jadi mestinya tanyanya langsung sama dokter yang bilang gitu kan. Yang megang langsung. Dan kalau emang ngerasa wah dokternya belum ngasih tahu, tanya terus sampai dia jawab. Kalau nggak COVID ya, gue ajak terbang ini dokter ini ke sono nih. Dulu aku tuh kenalnya sama dokter Ziki itu kita mau ke tempat yang antah berantah ya dok ya. Iya. Saya demen banget kita ke negeri antah berantah sosialisasi autoimun. Mudah-mudahan COVID segera berlalu deh. Nanti kita ke pulaunya si Tessa. Udah pegel gini. Amin. Doain ya Bapak Ibu yang hadir ya, 52 orang berdoa COVID berlalu. Amin. Sampai Keva. Satu pertanyaan lagi aja ya dok ya. Oke, satu lagi. Satu lagi dari Devario nih. Devario ini adalah penyintas bambu spine. Oke, ankylosis spondylosis. Ya. Pernah kuliah kedokteran juga dia. HLA-nya B27 plus, lepas obat sejak lama, cek darah LED di atas 60, HSCRP di atas 100, risiko tinggi kardiovaskular, apa boleh vaksin dok? Enggak, karena ada risiko tinggi kardiovaskular, kemungkinan ada HSCRP-nya. HSCRP tinggi itu kan berarti dia masih ada risiko peradangan ya. Sedangkan kita vaksin itu akan membuat, tanda kutip, akan membuat sedikit radang juga. Jadi mendingan nggak usah. Oke, jadi yang radang-radang kita yang misalkan LED masih tinggi itu harus diperhatikan ya dok ya. Oke, mungkin Mbak Ganis kita foto bersama dulu untuk videonya bisa dibuka dulu teman-teman. Kita video dengan Dr. Ziggy dulu. Oke. Sampai jam berapa kita? Dokter Ziggy-nya belum minum tuh habis naik ojek soalnya. Mau ke pasar Dokter Ziggy-nya. Habis ini udah kali ya, siap-siap mau asar. Oh, mau asar, kok ke pasar? Mau asar ya? Iya. Oke. 2 menit lagi. Kayaknya sudah nih. 2 menit lagi. Kita close kalau tidak ada, Mbak. Ayo, silakan foto. Closing.
Foto dulu, Mbak. Oh, mau foto? Boleh, sebentar. Saya lepas pinnya dulu ya. Dok, masih nggak boleh nanya satu hal ya, Dok. Udah ditutup ya. Siapa nih? Saya Teti Puspa, Ibu yang tadi. Oh, yang tadi. Yuk, suaranya udah bagus deh. Boleh yuk. Dok, saya mau tanya, kalau RA itu termasuk autoimun sistemik apa bukan? Masuk sistemik. Nah, saya itu Dok sampai sekarang itu masih suka kumat, tapi kumatnya tuh nggak separah dulu. Waktu tuh pernah sampai 2 bulan itu kayak ditusuk-tusuk badannya tuh pakai silet. Badannya tulang-tulang sendi dalam itu tuh sampai itu kayaknya setiap detik tuh terasa gitu. Oke, ada gula nggak? Ada diabetes nggak? Saya nggak tahu kalau gula diabetes waktu itu nggak ngecek ya, nggak tahu. Cuman waktu itu memang, terus minum obat apa saya lupa. Terus tapi kena kuping tuh sakit, nggak enak kan. Terus berhenti. Nah kalau sekarang itu dia nggak pernah kumat separah itu, tapi setiap hari, pokoknya setiap hari tuh sendi tulang tuh terasa gitu, kayak ngilu banget. Terus dia kalau gatal-gatal ruam-ruam di badan itu habis makan apa itu udah biasa. Cuman dia di dada ini penuh gas, kayak nggak bisa nafas gitu loh. Kayaknya kalau udah sendawa tuh enak banget rasanya, tapi nggak bisa disendawain gitu, nggak bisa dikeluarin. Nah, kalau untuk kondisi yang kayak gini, kalau vaksin tuh aman nggak ya? Enggak lah, janganlah. RA-nya kan masih sistemik satu, gitu kan. Jangan dulu. Tapi kalau untuk masalah vaksin ya, udah pernah ke dokter saraf belum? Saya belum pernah, qadarullah waktu itu memang kondisinya nggak memungkinkan buat ke Jakarta, Dok. Emang di mana lokasi? Saya memang di Bogor, di Sentul. Deket. Nggak ada yang nganter. Cari aja dokter Ziki. Jauh dari mana-mana. Di Bogor juga banyak dokter saraf. Di PMI ada. Di Hermina ada, gitu kan ya. Di Hermina ada. Enggak, maksud saya gini loh. Kan memang ada RA, udah terdiagnosis RA lah, taruhlah misalnya gitu kan ya. Udah terbukti dari lab segala macam. Tapi apakah si sakit-sakitnya ini dari RA-nya juga atau dari neuropati atau gangguan saraf, kan gitu loh. Jadi suka beda-beda gitu. Jangan, artinya dulu saya pernah bahas juga kalau nggak salah di event ini ya. Jadi ketika ada orang yang autoimun, kemudian dia ngerasa ada sakit-sakit di badan, jangan langsung nyalain ini gara-gara autoimun gua. Jangan-jangan autoimunnya ada, sakitnya sebab lain. Nah itu. Iya kan? Jadi cari dulu, jangan autoimunnya relatif, tanda kutip relatif tenang, tapi sakit-sakitnya ini kita fitnah si autoimun, padahal bukan, ada gangguan yang lain gitu kan. Jadi kalau saran saya coba cek ke dokter saraf ya. Tapi kalau perlu minta, dok saya minta di EMG gitu ya, minta di EMG biar dicek fungsi sarafnya gitu. Nah terus dok, kalau misalkan kan saya jadi buat kan ini kan lagi COVID, ini lagi pandemi, jadi emang benar-benar buat main aman tuh ya udah protokol kesehatan itu emang super ketat. Nah jadi memang yang hanya satu rumah gitu, tapi kalau untuk keluarga kan udah hampir 10 bulanan nggak ketemu, keluarga mau datang ke sini tuh ke rumah tuh ditahan-tahan gitu, karena memang qadarullah keluarga kan maksudnya protokol kesehatannya masih bablas. Itu kalau tapi lebih enak jangan ketemu dulu aja kali ya dok. Iya dong. Atau ketemu pakai masker, maksudnya dari dua belah pihak pakai masker itu kayaknya lebih, karena kalau nggak pakai masker kayaknya nggak aman nih kali ya dok ya. Iya benar, tapi kalau emang sangat-sangat diperlukan untuk ketemu pun dengan kondisi kayak gini, tetap protokol kesehatan dan cari tempat yang outdoor. Tempat yang outdoor, soalnya saya kayaknya nggak ngapa-ngapain aja udah megap-megap soalnya sehari-harinya. Jadi misalnya ya udah ke rumah boleh tapi di teras ya, kayak gitu. Oh gitu. Ya semoga aja keluarganya paham ya dok. Dokter, makasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Lagi boleh dok. Dikit. Saya remove pin, mau foto bareng? Ya, foto bareng dulu mungkin ya. Dok. Foto bareng dulu deh. Nanti soalnya kalau ini suka pada left satu persatu sebelum pertanyaan terakhir. Nah, saya punya clue. Mending gitu deh. Sebelum pertanyaan terakhir foto. Wis, gile. Ini autoimun semua kayaknya nih. Halaman 1, 1, 2, 3. Sebentar ya, saya save dulu. Ini nggak kelihatan. Sebentar. Terus sekarang halaman 2. Dokter Zikinya? Masa nggak kelihatan? Hah? Iya, tadi gambar kucing tuh.
Oh, kucing itu bukan Dokter Siki. Dokter Siki mah harimau. Kucing itu saya. Saya bekicot gambarnya. Ya. Udah selesai. Oke, pertanyaan terakhir sebelum di closing. Aduh, sebentar. Yang halaman 2 saya ulang lagi nih. Ada yang ketutup komen. Ini sebentar, Ibu Erlis baru masuk nih. Kasihan. Ya udahlah, masuk terakhir deh ikut foto. Bu Erlis. Sebentar, tunggu Bu Erlis nih lagi connecting. Sebentar, kasihan dia. Ini apa? Lama. Ya udahlah, 1, 2, 3. Sudah. Silakan pertanyaan berikutnya. Ya, Dok, mau tanya, Dok. Kalau pasien enggak putus. Pertanyaan terakhir ya, putus ya. Halo, Dok. Ya. Putus, Dok. Kalau tadi yang kulit masih suntik biologi. Terus kan biologi. Tadi udah dijawab ya? Ya sudah. Nggak boleh vaksin tuh gimana? Apa dapat surat nanti kalau di jalan divaksin? Terus kalau vaksin, kalau naik pesawat punya surat, terus kita nggak boleh pergi, Dok, nggak kerja, Dok, gitu. Yang pertama Mas, pesawat dulu saya jawab deh. Ya. Kalau emang nggak justru saya pun kan ada rumor tuh katanya habis vaksin dapat sertifikat enak dong Dok bisa pergi kemana-mana tanpa harus rapid. Saya nggak mau pergi kemana-mana, tetap protokol kesehatan yang paling penting itu dulu kan. Jadi saya nggak menyarankan untuk pergi-pergi sih. Yang kedua kenapa nggak boleh ya itu karena masih ada sesuatu yang diinjeksi ke dalam kan, kita nggak tahu takutnya ada interaksi. Terus apakah nanti kayak gimana? Nah minta sama dokternya bikin surat pernyataan kalau memang ternyata tanda kutip diwajibkan vaksin, saya kontraindikasi gitu. Oke, bagi teman-teman ya terakhir ya. Jadi Bu tadi udah dijawab ya Bu. Ini saya tambahkan Mbak Tanti mohon izin. Jadi buat yang mempunyai dokter rutin untuk autoimun bisa minta surat keterangan. Tetapi seandainya Bapak Ibu kesulitan menemui dokter, kami dalam waktu dekat akan menerbitkan kartu keanggotaan komunitas ODAI. Jadi komunitas orang dengan autoimun bisa ditunjukkan, mudah-mudahan bisa membantu. Itu saja. Nanti hubungin Mbak Tanti atau Mbak Vera. Dokter prakteknya di mana, Bu? Apa? Pak dokter praktek di mana? Oke, yang terakhir. Praktek di mana ya? Saya di Brawijaya Saharjo dan Siaga Raya. Jakarta. Brawijaya Saharjo itu tempat. Kenapa? Bisa nomor. Oke, nanti hubungin komunitas ODAI ya yang ingin berhubungan dengan Dokter Siki. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Tanti untuk di-close. Ya, baik Dokter Sigi, terima kasih banyak untuk Zoom kali ini, banyak sekali manfaat untuk kita semua. Amin. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya Dok ya. Amin, insya Allah. Terima kasih, sehat semua. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih, Assalamualaikum.